Oke, baik. Ini lucu loh, bagaimana seorang Yusuf Fei itu menganalogikan sesimpel dan sederhana itu bahwa di Islam ada free will. Sejak kapan? Dari tadi saya sudah tampilkan hadisnya. Sekarang kalau memang Ustadz Yusuf Fei begitu yakin dan percaya diri di Islam ada free will, ada nggak ayatnya? Seperti dalam kitab Kejadian. Lihat, saya tadi sudah membuktikan Allah memberikan kehendak bebas. Kejadian 1 ayat 27. Ya, kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Semua sepakat, teologi Protestan, teologi Katolik, teologi Ortodoks percaya gambar dan rupa itulah yang dimaksud dengan kehendak bebas. Artinya manusia memantulkan bagaimana Allah mempunyai kehendak, maka manusia juga punya kehendak. Bisa memilih mana yang baik dan jahat. Saya minta nih, ini baru pertama, silahkan direkam teman-teman. Di Islam ada free will, saya minta. Wah, nyontek-nyontek Kristen. Oke, kamu bilang katanya di Islam dosa bisa dipilih-pilih, mana bisa, nggak ada, bohong. Ini Ustadz bohong loh, saya laporin ke MUI, mau nggak? Saya minta dalilnya loh, manusia bisa tidak berdosa. Nggak ada, di dalam Islam itu semua pasti berdosa. Saya tadi sudah tampilkan hadisnya, ditambah data saya, baca dalam hadis ini, data saya banyak banget, bejibun dari tadi. Nah, makanya Yusuf Fei itu bukan alasannya saya nggak bisa, katanya. Joseph itu sempit. Nah, kebalik. Dia yang kebingungan karena tahu Islam itu konsep takdirnya berantakan, bubuk semua. Kita bahas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2749, baca. Walladzi nafsi biyadihi laulam, demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Muhammad. Jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Jadi Allah itu nggak suka kalian itu suci, kudus, beda sama Tuhan Yesus. Ya. Lihat, di dalam hadis ini dikatakan manusia harus berbuat dosa. Bayangin loh, Allah. Beda dengan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius bab 5 ayat 48 kata Tuhan Yesus apa? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tadi juga Joseph katanya iblis itu Adam itu bisa memilih. Iblis wong semua kena prank dari awal kok. Ayo Islam jujur, saya pernah kesaksian. Ketika teman-teman bertanya apa alasan saya meninggalkan Islam, ya ini konsep takdir, maju kena, mundur kena. Anda pikir saya murtad karena kehendak bebas seperti yang dikatakan Yusuf Fei? Oh enggak, nanti kita bawa datanya. Tapi kita bahas ini dulu. Ternyata Adam digoda iblis makan buah khuldi. Itu kenapa? Baca Al-A'raf ayat 16. Qala fa bima aghwaytani la aqudana lahum siratal mustaqim. Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Kasihan si iblis jadi kambing hitamnya Allah. Jadi iblis menyesatkan manusia, teman-teman. Itu karena Allah yang menyesatkan duluan. Semua gara-gara Allah ya. Coba ada lawyer nggak? Nah, kita harus tuntut ini kena pasal berlapis ini. Kemudian, tadi saya katakan apa? Apa tadi? Saya jadi lupa. Bahwa di dalam kita katanya iblis itu katanya manusia itu digoda iblis katanya. Lihat, ini iblis saja mengatakan disesatkan oleh Allah. Bagaimana mungkin? Iblis itu dalang utama, sementara dalang utamanya adalah Allah. Dan untuk menjawab, ketika manusia tersesat, teman-teman yang kafir, ya, yang oten, ya, jangan menyalahkan diri kalian atas kalian itu merasa sesat. Kenapa? Karena ini juga yang menyesatkan. Udah jelas-jelas yang suka bikin sesat itu Allahnya mereka. Kita baca dalam Al-Baqarah ayat 7, baca. Atamallahu ala qulubihim. Inilah yang saya jawab kepada ustadz yang waktu itu mendebat saya. Kenapa saya murtad? Saya langsung salahkan Allah. Kenapa? Baca surah Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi kalau saya murtad karena hati saya terkunci, karena pendengaran saya terkunci, itu karena Allah. Nggak ada free will di sini, nggak ada. Di dalam ayatnya nggak ada. Nggak ada. Makanya saya mohon penjelasan Yusuf Fei yang digelari Ustadz. Mungkin lebih hatam Al-Quran ilmunya daripada saya. Di mana dalil dalam Al-Quran terkait free will. Teman-teman saya kasih tahu, Ustadz Yusuf Islam, kalau dia berani bawa dalil free will, kalaupun ada ya, kalau ada. Ini semua berarti ayat-ayatnya bertentangan semua dan kontradiksi.
Nah ini terakhir ya, berarti habis Ustadz langsung closing. Oke. Mana ayat free will di dalam agama Islam di Al-Quran? Baik, pertanyaannya. Mana ayat free will dalam agama Islam di dalam Al-Quran? Ini pertanyaan ecek-ecek bagi saya, teman-teman. Kenapa? Karena ayat free will itu ada di dalam Quran surah An-Najm ayat ke-29. Wa alaisal insani illa ma sa'a. Jadi bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Gitu, Seb. Wa alaisal insani ma illa ma sa'a. Tuh, kehendak bebas, ya, kehendak bebas manusia. Bahwa manusia akan memperoleh apa yang akan diusahakannya. Itulah dalil apa? Dalil yang menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas mengusahakan sesuatu. Bukan seperti robot gitu. Perlu kamu pahami itu. Terus berkaitan tentang masalah kamu. Kamu katanya murtad. Ya. Murtad dari Islam pindah ke Katolik, kan kayak gitu. Apakah ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini adalah ketetapan, tapi ketentuannya kamu yang menentukan. Paham? Kamu masih bisa merubah diri kamu menjadi Islam lagi. Maka Allah akan ubah gitu ketetapan, karena bisa berubah atas usaha kamu sendiri gitu. Makanya ada dua tentang masalah takdir itu. Takdir yang tidak bisa diubah lagi, ya. Takdir mubram, takdir yang bisa diubah, takdir mu'alak gitu. Gitu. Dari tadi kok nggak ngerti-ngerti ya, teman-teman. Nih ya. Nih. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Bisa ada dalilnya kehendak bebas dalam Quran gitu. Jangan salah. Ya jangan salah, kita bebas untuk memilih. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengutus setan untuk orang kafir, mengutus Nabi Muhammad untuk orang beriman. Di dalam Quran surah Maryam ayat 83 ya teman-teman, Allah mengutus setan katanya, kata orang-orang Kristen. Ya, Allah mengutus setan ya untuk orang kafir. Tapi di Al-Baqarah ayat 119 di situ Allah juga mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Inna arsalnaka illa bil haq. Tidak aku utus engkau yang Muhammad kecuali dengan kebenaran. Ada dua yang disediakan Allah. Ini ketetapan gitu. Ketetapan. Ada yang buruk, ada yang baik. Tinggal manusianya aja lagi. Saya milih yang buruk, jalan yang buruk, atau yang baik. Inilah free will. Quran surah An-Najm tadi. Kalau saya mengikuti yang buruk, ya berarti ini pilihan saya sendiri. Takdirmu mu'alak namanya. Kayak gitu. Nah, yang takdir mubramnya adalah yang buruk dan yang baik. Takdir mu'alaknya tinggal kita mau pilih yang mana, kiri atau kanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sempurna. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia itu dalam bentuk keadaan yang sempurna. Sempurna, dia ada akal, bisa mengetahui buruk dan baik. Kan kayak gitu. Aduh. Maka dari itu ya teman-teman, makanya otak itu difungsikan gitu. Kita diberi akal gitu ya teman-teman. Diberi akal. Untuk apa? Kita bisa merubah takdir mu'alak kita. Yang ditetapkan A, kita ubah jadi B. Yang ditetapkan kita murtad, bisa menjadi Islam. Jadi seperti itu.
Mungkin itulah penjelasan saya ya teman-teman tentang masalah takdir gitu. Saya aneh saja, ya aneh saja. Berani bahas bahasa kosakata takdir. Tapi di kitabnya kagak ada gitu. Lalu mau apa yang dibahas gitu loh. Makanya saya heran dan bingung teman-teman. Ya udah silakan ya kita closing. Syukron jazakallah ya Bang Crazy ya. Closing siapa Sep? Silakan. Kamu dulu. Enggak Ustadz Yusuf, karena tadi pembuka saya duluan. Oke, baik. Saya mute lagi. Iya teman-teman semuanya, ya malam ini ya sudah saya jelaskan tentang masalah takdir gitu ya. Ada beberapa ayat yang saya sampaikan. Dan diskusi saya ini ya teman-teman dengan Joseph ini hanya sebagai penambahan edukasi untuk kita semuanya, tidak ada kebencian gitu ya. Maka mari kita menilai gitu, berpikir gitu ya teman-teman semuanya. Mana sih yang masuk akal gitu ya? Mana yang masuk akal? Karena kita diberikan akal. Allah Subhanahu wa taala teman-teman berfirman di dalam Quran surah Yunus. Saya buka dulu ya. Di dalam Quran surah Yunus ayat 100. Nah, saya bukakan dulu. Nih ya. Biar berdata, nanti dibilang kagak pakai data kita. Nih. Di ayat 100 ya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Ya. Maka dan apa setiap manusia itu, apakah kamu menginginkan manusia itu beriman gitu ya? Beriman keseluruhan. Kata Allah apa? Bisa illa bi idznillah, jika atas izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah ya, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ta'qilun gitu. Betul nggak saya terjemahinnya kayak gitu? Tidak ada seorang pun beriman kecuali dengan izin Allah. Ah, betul ya. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti, tidak mau gunakan akal. Kan kayak gitu ya. Sudah dibilang Allah gunakan akal ya. Akal itu adalah modal kamu. Makanya seseorang beriman itu ya lebih ya, seseorang beriman itu harus menggunakan akal. Dan para mu'alafun ya teman-teman ya, mu'alafun rata-rata menggunakan akal, bukan menggunakan iman dulu mereka. Ya contoh aja ya kawan-kawannya. Contoh kita membuka botol ya, membuka botol ya. Contoh kayak gini, kita membuka botol ya, ini tutup botol. Kita mau isi di sini ya, di sini gasnya. Maka yang kita buka apa? Tutupnya. Maka bukalah dulu akalnya. Kan kayak gitu. Bukan memaksakan masuk lewat sini, nggak bisa. Karena apa? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diperingatkan kagak diperingatkan, mereka mereka tetap tidak akan beriman gitu. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun azim. Apa? Karena Allah menutup hatinya, menutup pendengarannya, ya, dan menutup juga penglihatannya tentang kebenaran itu. Dan bagi dia ajab yang sangat pedih gitu. Makanya gunakan akal, gunakan akal. Kita diberikan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman semuanya. Jangan kita tidak memanfaatkan, tidak ada yang tidak berguna dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak berguna, berguna semuanya teman-teman. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk akal kita. Gitu ya. Gitu. Sekarang ya teman-teman semuanya, mari ya kita menutup sesi dengan Joseph.
Tapi mungkin habis ini saya akan cari Kristen yang random gitu, karena saya juga belum ngantuk ya teman-teman, belum ngantuk karena diskusinya juga diminta 1 jam. Ya saya harap ya setelah mendengar penjelasan saya harap kawan kita Joseph bertobat lah gitu ya teman-teman ya, bertobat. Pintu taubat masih terbuka untuk dia gitu ya. Ya itu harapan saja ya. Terserah, kita hanya menyeru. Saya hanya menyeru. Fadzakir, hanya memperingatkan Joseph. Fadzakir, maka peringatkan kata Allah. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Ya, saya tidak berkuasa dengan Joseph. Terserah Joseph. Illa man tawalla wa kafar. Jika Joseph berpaling setelah dari peringatan saya dan tetap menjadi kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka siap-siaplah Anda akan diazab Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu. Oke, silakan. Oke, silakan dimute Ustaz. Oke. Yusuf Bey tadi sempat bilang di akhir katanya saya memang 1 jam saja bohong. Dia yang mau 1 jam, saya mau lebih. Alasannya katanya takut ngantuk. Sekarang bilang mau naikin Kristen random. Ini omongan saja nggak bisa dipegang loh. Teman-teman kan jadi saksi. Tadi dia bilang sendiri di awal. Saya nggak bisa lama-lama katanya. Saya mau tidur, ngantuk, nggak bisa begadang. Begini begono, ternyata dia mau naikkan Kristen random. Ya beginilah kalau konsep takdir. Allah sudah mentakdirkan memang seorang Islam itu harus berbohong ya. Oke, begini ya, kesimpulan saya, konklusi saya jelas tegas. Dari tadi di awal saya menampilkan data-data, dalil-dalil terkait tentang kehendak, ketetapan yang tidak pernah dibantah oleh Yusuf PI, yaitu terkait tentang keselamatan. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14, Tuhan Allah dalam perjanjian lama berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Allah kami di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup kekal dan tidak akan binasa, dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi. Sekalipun ia datang, yang katanya menurut Islam datangnya belakangan, dia tetap konsisten menunjukkan dialah awal dan akhir, alfa dan omega. Dialah Tuhan Allah yang sebelum atau pra-inkarnasi, dia sudah eksis, yaitu Kalamullah yang telah menyatakan seperti dalam Yeremia bahwa ketetapan Allah itu membawa rancangan damai sejahtera. Maka dalam 1 Timotius 2:3-4, rancangan itu juga ditegaskan oleh para rasul bahwa inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Allah Juru Selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tidak pernah Allah kami menghendaki manusia itu berdosa seperti dalam Islam. Hadis-hadisnya sudah jelas, ayat-ayatnya sudah jelas. Mau apa lagi? Apakah Ustadz Yusuf mau menyerukan saya untuk berbalik menyembah ilah yang menghendaki saya berdosa? Tentu big no. Bahkan, kalau seandainya teman-teman Islam mau jujur, tidak ada satupun dalil dalam Islam yang konsisten seperti yang Yusuf PI katakan. Kalau Anda percaya dengan Tuhan Yesus, Anda percaya dalam Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Kenapa? Karena di dalam kekristenan, kekudusan itu adalah satu hal penting dan utama yang harus dikejar sebagai pengikut Kristus. Kalau Anda lihat ayat-ayat dalam Alkitab, tidak pernah ada satupun ayat yang menjerumuskan manusia. Bahkan semenjak semula, di dalam kitab Kejadian, jelas Allah menghendaki bahwa manusia itu selamat. Yang tidak suka dengan keselamatan adalah iblis. Yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 8 oleh Tuhan Yesus, dialah bapa segala dusta, pembunbun manusia sejak semula. Dan ternyata kita tahu nama iblis itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat 17. Ternyata selain iblis ada biangnya. Siapa dia? Di dalam surah Al-A'raf, iblis mengatakan karena engkau telah menyesatkanku, maka selain iblis ada biang iblis, yaitu Allah. Kemudian juga, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yusuf PI, bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali kontradiksi.
banyak sekali pertentangan ketika Ustadz Yusuf mengatakan bahwa dosa bisa dihindari. Sedangkan tadi saya sudah katakan di dalam surah At-Takwir ayat 29, kalau Ustadz Yusuf masih ingat, wa ma tasyauna illa ya ayyasha Allahu rabbul alamin, kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Artinya apa? Tetap. Kalau kata Warkop DKI, maju kena, mundur kena, artinya apa? Islam mau berkelit apapun, kamu mau berubah apapun, kalau tidak biiznillah, tidak akan terjadi. Juga kalau Ustadz Yusuf PI tadi tidak lupa dengan surah Al-Insan ayat 30, tadi saya sudah mention, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Sama seperti surah At-Takwir ayat 29, Al-Insan ayat 30 juga menegaskan ulang, kamu tidak menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki Allah. Artinya apa? Tadi saya mention di awal sudah bilang Ustadz, saya peringatkan Ustadz. Ustadz mau bawa takdirmu beram takdirmu alam, tetap harus ada ujung-ujungnya. Sesuai dengan kehendak Allah, harus ada izin Allah. Jadi sebagai penutup teman-teman, saya bangga menjadi pengikut Kristus. Karena Kristus tidak pernah mengatakan, kamu harus berdosa supaya saya datang. Tidak. Beda dengan Allah mereka. Sesuai dengan dalil tadi. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih ya. Ustadz Yusuf sudah mau berdebat. Silahkan dilanjutkan dengan naikin Kristen yang awam. Kristen awam. Oh, dia Kristen pintar, teman-teman. Ya, maunya kayak gitu kan. Oke ya, siap ya. Selamat malam. Awam juga sih. Kabur dia. Saya masih mau berbincang-bincang, dia kabur. Katanya mau sejam. Gimana? Puas? Nggak puas? Ya silahkan, itulah Islam. Semangat ya. Ada dalil-dalil hadis-hadis yang belum dijawab terkait tentang Lauhul Mahfuz, terkait tentang hadis manusia ditetapkan berdosa. Lihat ya, Islam perhatikan. Anda mempertanyakan tentang rencana penyaliban. Lihat gak, Yusuf PI dari tadi nggak bergeming. Saya sudah pancing, ayo bahas rencana penyaliban. Ayo bahas rencana penyaliban. Dia nggak bergeming. Dia nggak berani bahas. Artinya apa? Sudah gemetar, ketakutan, nggak tahu. Dia berdiskusi itu. Dalam bernarasi kebanyakan dia melihat waktu. Kenapa? Masih banyak waktu dan dia bingung mau ngomong apa. Kalau saya, teman-teman boleh jujur, saya melihat waktu karena saya bingung. Waktunya sudah habis, saya masih ngomong. Betul? Kan saya memiliki kesombongan? Enggak ya, Tuhan hindari saya atas sifat yang seperti itu. Tapi maksud saya mau ngomong begini. Kalau Islam seandainya mau jujur, Anda tidak punya kemampuan atas apapun yang Allah telah tetapkan karena Allah telah mentakdirkan kalian Islam. Oke, saya cukup bangga karena sampai-sampai membuat Yusuf PI itu sampai bingung katanya. Bikin debatnya kayak gimana, nggak nemu apa-apa, ya itulah. Harus seperti itu. Kamu lihat sendiri, ternyata tidak semua polemik itu mampu dan jago. Aja, buktikan kalau aku Islam. Oke, sama seperti Yusuf PI, kalau saya nggak memberikan janji hanya 1 jam, saya akan ladini semua pertanyaan orang Islam sesuai dengan tagline saya di stiker ini, Yesus Allah tanya saya. Teman-teman, terima kasih yang sudah tadi memberikan berkat. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih juga yang sudah tap-tap layar, yang sudah meramaikan. Kita tidak peduli dengan poin, kita tidak peduli dengan koin. Yang kita pedulikan adalah kebenaran yang diwartakan, bahwa ternyata kebenaran yang diwartakan itu tidak mampu dibantah oleh Yusuf PI. Ya.